is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah. Selamat berjuang Brandon Shoneman, rencana Sintayong, Jinakan Suriah, dan Uzbekistan. Brandon Shoneman akhirnya masuk skuad timnas Indonesia U20 pada Piala Asia U20. Pemain muda PSIS Semarang itu menggantikan Zanadin Faris yang mengalami cedera. Kepastian berangkatnya Brandon berdasarkan surat dari PSSI dengan nomor 752-AGB-107-3/2023. Jadi, Brandon diminta berangkat ke Uzbekistan untuk memperkuat timnas U20. Mengenai ini, CEO PSIS Yoyo Sukawi menyambut baik kabar tersebut sebab dipanggilnya kembali Brandon karena memang dibutuhkan skuad Garuda Nusantara. Pria berusia 45 tahun itu pun meminta Brandon bisa menampilkan kualitasnya pada Piala Asia U20. Dia pun berharap pemain itu bisa berkembang setelah ambil bagian pada ajang tersebut. Sementara itu, timnas Indonesia U20 akan berhadapan dengan Suriah pada 4 Maret 2023 di Stadion Lokomotif Tashkent, Uzbekistan sebelum memainkan laga pamungkas fase grup kontra tuan rumah 3 hari berselang. Meski sulit, Sintayong menegaskan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan akan berjuang keras demi mendapatkan hasil terbaik. Dan berikut ini rencana Sintayong bawa timnas Indonesia kalahkan Suriah dan Uzbekistan. Sikap pantang menyerah. Sintayong menekankan bahwa timnas Indonesia U20 harus segera mendongakkan kepala pasca kalah dari Irak U20 kemarin. Dalam hal ini, Hoki Caraka dan kawan-kawan diminta jangan menyerah dan harus bangkit secepat mungkin. Kemudian, jaga motivasi dan mental. Di tengah tekanan yang besar, Sintayong sadar para pemainnya harus mendapatkan pendampingan dan suntikan motivasi agar mental dan semangatnya tetap menyala di sisa laga fase grup ini. Kemudian selanjutnya adalah latihan efektif. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Suriah pada Sabtu 4 Maret. Itu artinya Cahya Supriyadi dan kawan-kawan cuma memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan diri. Situasi itu membuat Sintayong bakal memutar otak demi menggelar program latihan yang efektif dalam waktu singkat untuk skuad timnas Indonesia U20. Meski raih hasil minor, 3 catatan positif yang dipetik timnas Indonesia U20. Pertama, permainan apik di awal. Timnas Indonesia U20 sebetulnya mampu membubuhkan catatan yang apik pada menit-menit awal pertandingan melawan Irak U20 dengan melakukan pressing garis tinggi. Bahkan dengan strategi semacam ini, Hoki Caraka dan kawan-kawan mampu membuat para pemain Irak U20 tertekan dan seringkali kehilangan bola. Ada beberapa peluang emas yang juga berhasil diciptakan dari permainan pressing tinggi skuad asuhan Sintayong. Agresivitas ini terbukti merepotkan lawan. Kedua, lebih sabar memainkan bola. Para pemain timnas Indonesia U20 membutuhkan kepercayaan diri yang cukup untuk bisa memainkan bola lebih sabar, memperkirakan operan dari kaki ke kaki. Hal inilah yang mampu dilakukan pada awal-awal laga. Yang ketiga, hasilkan peluang emas. Timnas Indonesia U20 sebetulnya memiliki sederet peluang emas untuk membuka keunggulan terlebih dahulu pada pertandingan ini. Salah satunya yakni ketika Ronaldo Kuateh mengirim cutback kepada Hoki Caraka di area kotak penalti. Hoki yang sudah berhadapan-hadapan dengan kiper lawan pun tak bisa mengarahkan bola dengan akurat. Bola justru dengan mudah diamankan kiper lawan. Sejak saat itu, Indonesia sulit menghasilkan peluang hingga pertandingan berakhir. Erick Thohir pasang badan untuk timnas Indonesia U20, sentil proses naturalisasi. Indonesia U20 gagal mengawali Piala Asia U20 dengan baik setelah dibekap Irak 0-2 pada pertandingan pertama di Stadion Lokomotif pada Rabu 1 Maret. Gol-gol kemenangan Irak atas Indonesia dicetak Haider Abdul Karim di menit 28 dan Mohamed Jamil pada menit 96. Dalam hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka-bukaan soal hasil minor tersebut. Di mata Erick Thohir, normal jika Indonesia kalah dari Irak pada pertandingan pembuka. Pasalnya, persiapan Garuda Nusantara jelang Piala Asia U20 2023 tidak maksimal. Erick pun menyebut bahwa timnas akan masih belum menjadi prioritas. Kalau kita mempersiapkan tim nasional kumpul seminggu 2 minggu, kemarin waktu lawan Selandia Baru, Guatemala ada pemain yang 3 hari baru bergabung. Memang begitu nasib kita kalau jadi tim kalahan di sepak bola. Tim Eropa, negara-negara lain mengumpulkan tim nasional 1-2 minggu, mainnya sudah keren. Kalau kita tidak bisa, artinya kita harus punya sistem jangka panjang training camp, ujar Erick Thohir. Erick sendiri juga turut menyinggung soal naturalisasi, di mana ia pribadi tak menolak praktik yang sedang gencar dilakukan PSSI di era kepemimpinan sebelumnya.
sebelumnya. Meski demikian, dia tidak ingin hal itu menjadi pondasi kesuksesan Timnas Indonesia. Di mana menurut Erick Thohir, proyek naturalisasi Timnas Indonesia sejauh ini belum membuahkan hasil menggembirakan. Karenanya PSSI tak menjadikan itu sebagai cara utama untuk memperkuat tim nasional. Hal itu merujuk dari hasil minor yang juga diraih oleh Timnas Indonesia ketika bermain di Piala AFF 2022 akhir tahun lalu, di mana membawa beberapa pemain naturalisasi, namun skuad Garuda pada akhirnya juga gagal juara. Untuk itu, Erick Thohir pun menekankan pentingnya sistem jangka panjang berupa training camp.